Pernah nggak sedulur ngerasa hati ini peteng banget, gelap, kayak ada mendung tebal yang nggak mau pergi-pergi, meskipun kita sudah berusaha senyum di depan orang lain. Ada rasa takut yang luar biasa kalau teringat satu dosa besar. Mungkin itu dosa zina atau maksiat tersembunyi, yang cuma panjenengan dan Gusti Allah saja yang tahu. Sampai-sampai muncul bisikan di pikiran, ah, aku ini kotor banget, kayaknya sudah nggak pantas lagi ngetuk pintu surga. Allah pasti nggak sudi dengar doaku. Sahabatku, ojo putus asa. Dengerin gih, di bulan Rajab yang mulia ini, Allah lagi buka pintu ampunan seluas langit dan bumi. Ini adalah waktunya kita bebersih hati secara total. Ada satu doa agung, warisan langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita baca pakai air mata taubat yang jujur, insya Allah sanggup menghapus noda-noda hitam itu sampai bersih. Sebersih bayi yang baru lahir tanpa beban seujung kuku pun, Allah itu nggak nunggu kita jadi suci buat datang ke Dia. Allah cuma butuh kita jujur, mau ngaku salah, dan mau pulang ke pelukan rahmatnya. Dosa yang tadinya kerasa berat banget kayak memikul gunung, bakal lurus satu-satu lewat wasilah doa ini. Jangan sampai kita melewatkan bulan yang penuh keberkahan ini dengan terus-terusan meratapi kegelapan. Mari kita buat hati kembali padang dan tenang dengan bersujud pasrah. Gusti Allah itu Maha Rahman. Dia jauh lebih sayang sama hambanya, yang mau bertaubat dan mengakui kekurangannya daripada hamba yang merasa paling benar. Kalau panjenengan ngerasa pesan ini membawa ketenangan dan manfaat, monggo dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan kasih like terbaiknya agar pesan kebaikan ini makin luas jangkauannya. Jangan lupa tulis di kolom komentar kota asal panjenengan atau doa apa yang paling ingin panjenengan langitkan di bulan Rajab ini, biar bisa kita aminkan bareng-bareng sebagai sesama saudara. Mugi-mugi kita semua jadi hamba yang diampuni dan selalu dalam lindungannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang sampai detik ini masih kasih kita jatah napas yang longgar. Yang lebih utama, Allah masih berkenan nutupi aib-aib kita rapat-rapat. Bayangkan, sedulur, kalau satu saja kemaksiatan kita dibongkar, mungkin nggak ada orang yang mau duduk dekat kita. Padahal Allah itu maha melihat apa yang kita perbuat, pas lagi sendirian di kamar sepi, nggih toh. Tapi Gusti Allah itu saking sayangnya, aib itu disimpan sendiri sama Dia, tanpa diumbar kemana-mana. Selawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia paling suci yang ngajarin kita gimana cara pulang pas kaki kita terlanjur amblas ke lumpur dosa yang pekat. Sedulurku seiman, saat ini kita masuk di bulan Rajab. Bulan yang hening tapi agung. Para ulama menyebut Rajab sebagai Syahrul Dzar'i atau bulannya menanam benih. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bilang kalau Rajab itu kunci segala keberkahan. Di bulan ini, Allah numpahin rahmatnya deres banget. Allah buka pintu ampunan lebar-lebar buat siapa saja yang niat tulus buat mudik ke jalan yang benar. Nggak peduli seberapa peteng masa lalu kita. Nggak peduli seberapa besar dosa zina atau maksiat besar lainnya yang sudah ngotori catatan amal. Allah nggak lihat masa lalu, tapi lihat kejujuran tobat kita hari ini. Rahmatnya selalu lebih luas dari samudera kesalahan kita. Mugi-mugi di bulan mulia ini kita bisa bebersih diri. Mungkin ada di antara sedulur yang lagi nyimak ini, diam-diam hatinya lagi nangis sesenggukan. Ada rasa nyesek yang luar biasa di dada, ngerasa diri ini kotor dan hina, karena terus-terusan dihantui bayang-bayang dosa zina masa lalu yang pekat. Rasanya kayak sudah nggak ada lagi jalan buat pulang ke jalan yang benar. Sedulur, tolong dengerin surat cinta dari Allah ini baik-baik. Masukkan ke relung hati yang paling dalam nggih. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Coba panjenengan perhatikan. Sedulur, Allah manggil kita pakai sebutan yang lembutnya luar biasa. Ya ibadi, wahai hambaku.
Padahal Allah itu maha tahu segala rahasia maksiat kita, tapi dia nggak manggil kita, wahai pesina, atau wahai pendosa. Allah tetap menganggap kita sebagai hambanya yang berharga. Ini bukti nyata kalau Allah nggak pengen kita lari menjauh karena ngerasa kotor, tapi justru pengen kita mendekat buat dibersihkan. Mumpung masih di bulan Rajab yang agung ini, ayo bareng-bareng jemput ampunan itu. Jangan mau kalah sama bisikan setan yang pengen kita putus asa seolah-olah pintu taubat sudah tertutup. Ketahuilah, rahmat Allah itu jauh lebih luas dari samudera kesalahan kita, sedalam apapun itu. Taruh rasa malu itu di depan Allah saat sujud terakhir. Tumpahkan semua bebanmu dan biarkan kasih sayangnya memeluk kita kembali menjadi pribadi yang baru. Inilah saat paling tepat buat berbenah diri, karena pintu ampunannya selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang mau mengetuk dengan ketulusan batin yang paling jujur. Allah itu menunggu kepulanganmu dengan rindu, bukan dengan murka, selama kita mau sungguh-sungguh bertaubat. Lalu, apa sih doa yang mustajab buat bebersih jiwa itu? Sedulur, ada satu hadis yang sangat masyhur dan punya kedudukan istimewa. Doa ini datang dari manusia terbaik setelah Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq. Coba dibayangkan, Gih, orang sekelas Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga, lewat pintu mana saja, itu pun masih merasa butuh bimbingan. Beliau datang sowan ke Rasulullah cuma buat minta diajarkan satu doa ampunan yang bisa dibaca di dalam salatnya. Kalau sahabat semulia beliau saja masih merasa penuh dosa dan butuh merayu Allah, apalagi kita yang masih sering pekok dan khilaf ini, nggih toh? Rasulullah lalu ngajarin satu untayan doa yang indahnya luar biasa. Mari kita baca bareng-bareng, pelan-pelan saja nggih, diresepkan ke dalam hati yang paling dalam. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini adalah pengakuan jujur seorang hamba yang sudah nggak punya pegangan lagi selain rahmatnya. Di bulan Rajab ini, coba dawamkan doa ini setiap habis salat atau pas sujud terakhir. Rasakan sensasi saat kita pasrah bongkokan di hadapan Gusti Allah. Percayalah, pengakuan dosa yang tulus adalah awal dari keajaiban ampunannya yang luas. Kenapa sih doa ini kok rasanya mak jelek banget, apalagi buat menghapus dosa besar kayak zina? Ayo kita bedah tipis-tipis nggih, sedulur, biar makin meresap pas nanti. Panjenengan ngerapalinnya di atas sajadah. Pertama, ada pengakuan tanpa tapi. Pas kita bilang dolam tu nafsi, itu artinya kita ngaku secara jantan. Ya Allah, aku iki sing dolim. Di sini kita nggak pakai alasan lagi khilaf. Namanya juga manusia. Atau nyalahin godaan setan. Nggak ada tameng atau pembelaan diri. Kita jujur sejujur-jujurnya di depan Allah. Nah, kejujuran total tanpa tapi, inilah yang jadi awal kesembuhan jiwa. Ibarat luka, kalau pengen cepat sembuh, ya harus berani dibuka dan dibersihkan kotorannya, gitu. Kedua, ada rayuan maut ke langit. Kalimat wala yaghfirudz dzunuba illa anta, itu ibarat kita lagi pasrah bongkokan di hadapan rahmatnya. Kita menyatakan kalau kita sudah nggak punya siapa-siapa lagi, nggak punya cadangan harapan lain di dunia ini. Cuma Engkau ya Allah, satu-satunya tali penyelamat buat dosaku yang sudah karatan ini. Kalimat ini tuh kunci yang langsung ngetuk pintu langit paling dalam. Karena isinya adalah tauhid murni, sebuah pengakuan bahwa hanya Allah pemegang kendali ampunan. Ketiga, kita minta ampunan kelas VVIP. Kalimat maghfiratan min indika itu maknanya dalam banget sedulur. Kita minta ampunan khusus langsung dari sisi Allah. Maksudnya gimana? Kita memohon ampunan yang standarnya bukan pakai kelayakan kita sebagai hamba. Karena kalau pakai hitung-hitungan amal, ya kita jelas nggak pantas diampuni. Tapi kita minta ampunan yang standarnya pakai kebesaran dan kemurahan Allah. Kita seolah bilang, ya Allah, ampunilah aku karena Engkau itu maha pemurah, bukan karena aku pantas dimaafkan.
Inilah rahasia kenapa doa ini bisa meruntuhkan gunung dosa seberat apapun dalam sekejap. Khusus buat sedulurku yang hari ini ngerasa hatinya nyesek banget, nanggung beban dosa zina masa lalu, dengerin gih, emang bener, zina itu ibarat hutang yang beratnya luar biasa, dan sering bikin batin kita ngerasa nggak pantas lagi ngetuk pintu langit. Tapi ingat satu hal, sedulur, rahmat Allah itu jauh lebih luas dan lebih dalam daripada samudera kesalahan kita. Seberat apapun itu, pintu taubat itu nggak pernah digembok, kecuali kita sendiri yang emang emoh buat masuk. Syarat buat pulang ke dekapan ampunannya itu cuma ada 3. Pertama, berhenti total sekarang juga. Jangan ditunda-tunda lagi. Putusin semua akses yang bikin kita gampang kepleset ke lubang yang sama. Kedua, nyesel senyesel-nyeselnya. Biarkan air mata panjenengan netes, jadi saksi kejujuran hati di hadapan Allah saat dunia lagi terlelap. Ketiga, tekad kuat nggak bakal ngulangin lagi selamanya. Anggap masa lalu itu lembaran hitam yang sudah dibakar habis. Nah, biar proses bebersih jiwa ini makin mantep, rutinkan doa yang tadi sudah kita bahas nggih. Jangan bosen-bosen ngerayu Allah di waktu-waktu mustajab. Baca setiap habis, salat fardu, atau yang paling afdal pas sujud terakhir panjenengan. Pas dahi nempel sajadah, disitulah momen paling intim antara hamba sama Gusti Allah. Basahi lisan dan batin panjenengan dengan pengakuan dosa yang jujur, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pasrahkan semua beban itu biar dilarutkan sama kasih sayangnya, yang tanpa batas. Mugi-mugi, lewat wasilah ini, hati yang tadinya peteng bisa dapat hidayah, dan jadi padang tenang kembali. Allah itu rindu sama kepulanganmu, sedulur. Sedulur, umur niku rahasia Gusti Allah, gitu? Waktu kita di dunia ini janjane sebentar banget. Nggak kerasa tahu-tahu, waktu sudah berlalu. Kita ini nggak ada jaminan apa bakal ketemu sama bulan Ramadan. Tahun ini atau enggak. Duh, jangan sampai enggih kita dipanggil pulang, tapi masih bawa gawan. Dosa besar yang belum sempat kita tobati secara tulus. Mumpung sekarang masih bulan Rajab, bulan yang hening dan penuh ampunan, ayo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Habis nonton video ini, jangan ditunda-tunda enggih. Langsung ambil wudhu, gelar sajadah panjenengan. Salat sunnah taubat 2 rakaat saja, lalu tumpahkan semuanya di hadapan Allah. Jangan malu buat nangis sesenggukan, karena Allah itu kangen banget denger rintihan. Jujur dari hambanya yang mau pulang. Kalau panjenengan merasa pesan ini bermanfaat buat hati, jangan lupa klik tombol subscribe dan kasih like-nya nggih, biar makin banyak sedulur kita yang tercerahkan. Matur nuwun sangat sudah nyimak sampai akhir. Oh ya, panjenengan ini nyimak dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar nggih, biar kita bisa saling sapa dan sambung ukhuwah Islamiyah. Dan satu lagi, coba tuliskan satu doa yang paling panjenengan senangi atau hajati di kolom komentar. Siapa tahu, doa yang diaminkan orang banyak itulah yang langsung tembus ke langit dan dikabulkan sama Gusti Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi-mugi kita semua nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, bersih dari segala noda dan dosa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.